Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Episode kali ini saya akan membahas terkait time constraint, salah satu constraint yang biasa kita pakai dalam dunia ekonomi, yaitu kendala waktu. Setiap individu itu sejatinya memiliki time constraint yang sama, yaitu 24 jam sehari. Permasalahannya, kalau kita pikir-pikir ya, kalau setiap individu punya time constraint yang sama, yaitu 24 jam sehari, mengapa kita melihat ada orang yang sukses tapi ada juga orang yang gagal gitu. Artinya kehidupannya berbeda gitu. Satu, ya kita pakai ukuran-ukuran umum aja ya kesuksesan itu ya, karena banyak ukuran kesuksesan sekarang itu bisa saja tidak diukur dari capaian-capaian yang terlihat kasat mata gitu. Karena sejatinya kebahagiaan itu kan pilihan masing-masing individu. Nah, sering cuman saya perhatikan ada fenomena di tengah masyarakat, kita sering iri sama kesuksesan seseorang gitu ya. Tapi kita nggak pernah iri pada bagaimana seseorang tersebut berusaha atau berupaya mencapai kesuksesannya. Mungkin gini, kita bisa lihat seorang sukses itu bisa jadi dia bekerja saat kita sudah tidur, dan dia sudah mulai lagi bekerja saat kita masih tidur gitu. Atau bisa jadi dia bisa dalam waktu yang sama seperti kita, misalnya dalam 1 jam dia menghasilkan sebuah lebih dari satu output yang signifikan, sementara kita dalam waktu yang sama hanya menghasilkan satu output, kadang juga tidak selesai, butuh waktu yang lebih lama dengan berbagai alasan ya, sibuk, banyak kerjaan dan segala macam excuse, yaitu penyakit kita. Kalau diminta untuk excuse dalam 1 menit mungkin kita bisa buat ratusan alasan gitu ya. Nah, tapi ya bisa juga akan ada argumen seperti ini, kan itu pilihan gitu. Kita mau tidur jam berapa, mau istirahat jam berapa, apa kita mau kerja keras atau mau begadang, ya itu pilihan. Saya setuju, benar sekali bahwa hidup ini memang menyediakan berbagai pilihan gitu. Nah, keputusan individu dalam memilih berbagai pilihan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana hidup kita di masa depan atau hidup yang akan kita jalani. Jika pilihan-pilihan yang kita ambil adalah cara-cara mudah, santai, enjoy saja gitu ya, lebih banyak healingnya dibanding berpikir dan bekerjanya, kita hang out atau ngafe sepanjang waktu, atau ya sekarang kan banyak platform-platform bioskop ya yang kita bisa tonton di handphone ataupun di laptop kita seharian gitu, yang nggak ada masalah juga. Atau kita lebih cenderung menghindari masalah dibandingkan menghadapi masalah, nggak ada masalah juga, itu pilihan. Tapi jangan ngeluh jika hari esok hidup yang tersedia itu penuh kesulitan, karena kita tidak terbiasa gitu. Nah, jika pilihan yang kita ambil adalah cara-cara sulit seperti mau menerima tantangan, ya kan, bekerja keras dan belajar banyak hal, maka percayalah hari esok kita akan menjadi mudah. Karena apa? Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Perhiasan yang terlihat gemilang di lengan kita ataupun koleksi kita itu merupakan hasil pembakaran dan tempaan yang keras. Bahkan tokoh-tokoh besar dan hebat yang kita kenal baik di skala nasional maupun internasional itu lahir dari berbagai kesulitan yang dia hadapin dan dia bangkit menyelesaikannya. Atau nanti mungkin yang saya sampaikan ini akan di-counter juga dengan argumentasi bahwa ada tuh orang yang udah kerja keras, banting tulang tiap hari, nggak sukses juga. Sementara ada orang-orang yang santai-santai aja, malah sukses banget gitu. Ya memang dalam hidup ini selalu ada anomali. Tapi saat ini saya bicara data dan fakta umum yang secara umum terjadi di tengah masyarakat. Cobalah kita perhatikan biar lebih pas contohnya, contoh yang equal gitu, yang sama. Coba teman-teman perhatikan
teman-teman sekolahnya teman-teman. Kita kan punya teman sekolah ya, atau teman kantor yang setara dengan kita, yaitu kita masuk kampus yang sama, kita mulai belajar pada tahun yang sama, kita mendapat fasilitas di kampus yang sama, dan belajar dari dosen yang sama. Kemudian kita memulai karir juga di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan. Coba kita perhatikan hasilnya saat ini. Mengapa berbeda misalnya, ya kan? Coba kita recall dan bandingkan bagaimana dia bekerja dan bagaimana kita bekerja. Kemudian bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan dan bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian bagaimana dia merespon masalah, lalu bandingkan bagaimana kita merespon sebuah masalah. Atau bagaimana dia merespon setiap penugasan, lalu bandingkan bagaimana kita merespon sebuah penugasan. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat entah itu kesuksesan ada di kita atau kesuksesan ada di sahabat kita atau teman kita tadi. Di situ kita akan melihat ya perbedaannya. Hasil posisi kita sekarang, posisi dia sekarang, kondisi kita sekarang, kondisi dia sekarang itu sangat tergantung dari bagaimana dia dan kita memilih cara kita hidup pada periode-periode sebelumnya. Saya tidak sedang bicara salah benar di sini. Ini masalah pilihan. Gitu. Selalu tersedia berbagai pilihan dalam hidup kita, dan hidup kita saat ini sangat bergantung pada pilihan yang kita putuskan, di mana setiap putusan pilihan itu memiliki implikasi dan konsekuensinya masing-masing, dan kita harus menerimanya semua itu secara utuh. Jangan mengeluh, karena hidup kita saat ini itu merupakan hasil pilihan kita di masa lalu. Oke, mulai sekarang efektifkan 24 jam sehari yang kita punya. Apakah dengan bersantai, menikmatin setiap waktunya dengan berleha-leha, berfoya-foya, atau kita manfaatkan untuk membangun pondasi kuat kita sehingga esok hari kita mampu menghadapi berbagai dinamika, tantangan baru yang sangat cepat perubahannya, dan kita keluar sebagai the winner.